Bismillah, teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membuka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu doa, boleh saya minta tolong sama Rido untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Silakan, Dok. Sebelum kita memulai kegiatan pendalaman materi jika pada siang hari ini, baiknya kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Demi dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan bahas spesial materi yaitu tentang listrik. Terakhir kalian sudah bahas sampai mana? Listrik sama Bu Aksa? Ada yang ingat, Akifah? Rangkaian paralel. Rangkaian seri sama paralel. Apa bedanya seri sama paralel, teman-teman? Kalau seri listriknya sama. Oke. Kalau paralel, Div, bantuin Div. Kalau paralel apa bedanya? Paralel beda. Bedanya gimana? Kalau bedanya paralel gimana? bercabang. Paralel bercabang. Terus apa lagi bedanya selain bercabang sama sejajar? Tegangannya sama. Tegangannya yang sama yang mana? Yang paralel. Yang paralel sama, benar? Benar? Diva? Iya kali, Bu. Iya kali, Bu. Tommy? Akila? Atau udah lupa nih, nggak ada yang ingat? Nggak ada yang ingat kah? Itu doang. Itu doang yang diingat. Oke, teman-teman, saya lanjutin dulu materi kita. Jadi kemarin kalian sudah bahas mengenai rangkaian listrik dan saya nggak ingin mengutip masalah itu gitu, karena kan sudah belajar rangkaiannya, cara menghitung, tegangannya, hambatannya, itu udah. Sekarang kita masuk ke bagian dari pengaplikasiannya, teman-teman. Jadi gimana sih akhirnya listrik itu bisa ngalir di rumah kita dan akhirnya kita bisa, kok setiap bulan saya bayar segini gitu ya. Kok setiap bulan akhirnya selama pandemi kok ternyata ada peningkatan nih pembayaran listrik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tuh, jadi kita belajar tentang listrik dinamis. Arusnya kemarin udah dibahas di kelas. Terus penghantar listrik itu ada apa aja, daya, menghitungnya, kuat arusnya, itu pun sudah dibahas. Yang sekarang kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, teman-teman, saya ingin ngasih review sedikit. Bu Aksa kayaknya udah senyum-senyum nih. Gimana Bu Aksa? Kesimpulannya, kata Bani, kuat arus di paralel sama. Kata Diva ragu-ragu. Iya kali. Di seri, Bu. Kuat listriknya, Bu. Gimana tuh? Listrik seri. Gimana? Kalau seri apanya? Seri apanya yang sama? Seri kuat arus listrik. Kuat arusnya yang sama, betul. Kalau paralel? Kalau paralel tegangannya yang sama. Iya, kalau paralel V-nya tegangannya yang sama. Good, dah Bu, benar Bu, ayo Bu lanjut Bu. Masya Allah. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, saya mau nge-play video dulu. Ada Bu? Ada. Oke, yuk mari kita menyaksikan. Masak, jalan-jalan, atau nonton YouTube di HP. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita, itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya, tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP.
Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam bakal kembali ke kondisi semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya nggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh mengerikan. Oke, jadi ngentin emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus secara aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa nyirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Iya, teman-teman. Jadi ternyata ketika kita menggunakan listrik di kehidupan kita yang selama ini kita ngerasa kayaknya baik-baik aja gitu ya, apalagi dengan teknologi sekarang segala macamnya, itu akan memudahkan kita. Kita bisa nge-charge di mana aja, banyak banget stop kontak ada di mana aja gitu. Bahkan dengan meningkatnya kebutuhan WiFi yang akhirnya pun meningkatkan kebutuhan kita dengan gadget, itu terasa mudah semuanya. Water heater, bahkan kendaraan sekarang pakai listrik gitu tuh akhirnya bergerak ke arah modernisasi. Tapi ternyata ada sekian banyak dampak, Bani mulai tertidur gitu ya. Terus ada sekian banyak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan listrik tersebut. Selama bahan dasarnya itu masih menggunakan fosil, gitu ya, maka keadaan fosil pun akan semakin menipis, gitu. Jadi alangkah baiknya gitu ya kalau teman-teman ada yang suka dengan fisika, tertarik dengan fisika, cobalah untuk akhirnya mencari solusi dari permasalahan dunia. Masalahnya apa? Masalahnya adalah energi fosil kita sudah mau habis, yang maka kita butuh nih energi-energi terbarukan untuk menciptakan sumber daya energi baru. Gitu. Jadi kalau kalian sudah familiar dengar bahwa di Belanda itu menggunakan kincir air gitu kan. Ya, kita butuh yang kayak gitu. Di Indonesia tuh apa? Bisa nggak sih di Indonesia tuh ada khasnya, kalau misalnya Belanda indah dengan kincir airnya, terus Indonesia tuh indah dengan, ada nggak sesuatu alat yang bisa merubah itu menjadi sumber energi, tapi itu juga pun menjadi hal yang akhirnya punya daya tarik tersendiri. Itu adalah PR generasi kalian. Gimana akhirnya ketika nanti kalian besar, gitu kan, punya inovasi-inovasi terbarukan. Oke, kita masuk ke materi kita, teman-teman.
saya lanjutkan share screen. Izin Bu Rani flip laptop terlebih dahulu. Jadi nggak terlihat ya. Jadi bukan berarti kalian akhirnya meng-off kamera kalian. Oke, jadi ini adalah alat familiar yang ada di rumah kita masing-masing. Ada yang tahu ini apa? Teras itu masih buat listrik. Buat listrik. Kalau tiba-tiba listrik turun, ada yang pernah ngotak-ngatik ini? Ya tinggal diturunin doang, apa dinaikin? Iya, ini ada stikernya ya. Dia ketika akhirnya ada listrik turun, koslet dan lain sebagainya, atau kita nggak tahu nih dia mati lampu lokal di rumah kita sendiri atau akhirnya di memang pemadaman gitu ya, itu adalah dari sini on off-nya gitu teman-teman. Nah ini adalah model yang lama, model meteran listrik yang versi lama. Kalau teman-teman masih ada yang di rumah bentuknya kayak gini, ini adalah versi lama di mana akhirnya tidak ada akses untuk masukin token, teman-teman. Ini adalah versi baru. Ini versi baru. Versi baru bedanya di mana? Karena pembayarannya itu di awal. Kalau yang versi lama itu pasca bayar. Jadi habis sebulan baru akhirnya dibayar. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih cara menghitungnya gitu ya kalau kita menggunakan token yang lama, kita menggunakan meteran listrik yang lama. Gitu. Jadi ada dua hal ini yang digunakan untuk menghitung berapa besarnya listrik yang digunakan dalam satu rumah tersebut. Nah, terus ketika kita membayar listrik gitu ya, kita membayarnya dengan menggunakan 1 kWh. kWh itu adalah kilowatt hour. Gitu, nanti kita bahas hitungannya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah P sama dengan W dibagi T. P itu adalah daya listriknya. Ini adalah daya. W itu adalah energinya. T itu adalah waktu. Gitu. Nah, sekarang kita akan menghitung nih, kita akan masuk ke latihan soal. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Masih aman semuanya? Atau udah mulai agak ngantuk? Karena kita memang di siang hari. Oke, kita akan masuk ke materinya. Teman-teman, daya itu apa sih? Daya itu apa sih? Saya nanya ya. Saya nanya mau sama yang off-cam atau yang on-cam? Daya itu apa sih, teman-teman? Saya nanyanya sama... Saya cari dulu ya. Saya nanya sama Akilah. Akilah, daya itu apa sih? Iya, Akilah hening. Tapi daya itu apa sih, Tam? Jumlah usaha. Oke. Terus kalau energi listrik itu apa sih? Saya nanyanya sama Akifa. Akifa, energi listrik itu apa sih? Ini sinyal saya gangguan apa gimana deh? Atau kalian yang tiba-tiba mengheningkan cipta? Dok? Ya, Bu. Oke, masuk. Jadi, Dok, daya itu apa, Dok? Daya Bu? Kekuatan. Kekuatan, power ya? Iya. Daya itu power. Nah, oke, sekarang kita bahas. Daya itu sebenarnya apa sih? Kekuatan atau power? Power untuk apa? Power yang digunakan sama alat elektronik, untuk menghasilkan kerja. Gitu. Jadi ketika sebuah alat elektronik itu dia bekerja, maka dia menghasilkan daya tersebut. Nah, yang kita hitung adalah berapa energi listriknya. W sama dengan P kali T. Kita balik ya, kita menggunakan segitiga rumus di sini. Ya, sekarang kita masuk ke soal.
Misal di dalam satu rumah tersebut, dia ada PS, punya PS. Dinyalakannya demandnya cuma 2 jam sehari. Oke, berarti ini adalah H ya. Hour, sorry, bukan H, berarti. Terus, daya dari PS tersebut adalah 300 watt. Berarti ini apa, Kak? 300 Daya. watt ini apa? Daya, berarti dia P ya. Ditanya adalah, berapakah yang harus dibayarkan setiap bulannya jika setiap satu KWH-nya adalah seharga 3.000? Teman-teman pernah ketemu soal kayak gini? Pernah Belum. ketemu soal kayak gini? Belum. Oke. Sekarang kita masuk hitungannya. Berarti gimana nih cara tahunya? Kita menghitung pertama adalah energinya terlebih dahulu. W sama dengan P dikali T. Kita sama-sama tahu bahwa dayanya berapa, teman-teman? Daya dari si PS ini berapa? 2 jam. 300. Daya 300 ya. 300. 300. Dia digunakannya berapa lama, teman-teman? 2 jam. 2 jam. Nah, ini kan hitungannya adalah watt hour ya. Berarti wattnya, dia satunya adalah WH. WH itu adalah watt hour. Kalau kita di fisika kita bisa melihat satuannya. Berarti gimana cara taunya? Watt dikali hour. Jadi 300 dikali 2 jam. Berarti berapa energi yang digunakan? Energinya adalah 600 watt hour. Gampang sampai sini? Gampang. Gampang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah harganya, biayanya itu adalah dalam 1 kWh, teman-teman. Ini satuannya masih watt hour. Ini 1 kWh, kilo watt hour. Terus gimana cara mengkonversinya? Gimana cara mengkonversinya? Ya, mengheningkan cipta kembali. Oke, 1 kWh itu Diubah sama dengan 1000 watt hour. 1000. Terus gimana nih? Kita punyanya 600. Kita konversi. Berarti 600 betul per 1000. Berapa? 0,6. 0,6 kWh. Nah, di sini barulah kira kita dapat satuannya kWh. Nah, terus berapa? Kita balik ke soal. Berapa yang harus dibayarkan jika setiap bulannya itu adalah 1 kWh-nya bernilai 3.000. Sekarang kita kalikan 0,6 dikali 3000. 3.000. Dapatnya berapa? 6 dikali 3 18.000. 18.000. Nah, ini kira-kira untuk berapa hari, teman-teman? Sehari, sebulan, seminggu. Ini adalah data yang dia dapatkan kalau dia makainya 1 hari. Karena di sini cuma 2 jam. Terus gimana kalau akhirnya ditanya itu sebulan? Jadi tinggal kita kalikan. Sehari, betul kan ya? Kita kalikan, kalau untuk 1 bulan, untuk 1 bulan, maka 1.800 dikali 30 hari. Berapa dapatnya 18 kali 3? 54 Oke, 54 ribu. rupiah ya. Nah, gitu cara ngitungnya, teman-teman. Screenshot dulu, kita latihan lagi. Screenshot lagi. Screenshot dulu. Udah, di screenshot? Udah ya? Bentar, Bu. Ini. Oke. Bentar. Udah ke screenshot belum? Ini saya mau discard nih, mau saya hapus. Boleh, Bu. Oke. Kita coba. Kok ke close? Oke. Kita coba lagi. Kita pakai blank. Oke, kita coba lagi. Jadi prinsipnya adalah gimana sih cara dapat
menghitung energinya. Menghitung energinya adalah daya dikali waktu. Sampai sini dulu. Nah, daya dikali waktu ini kita harus mendapatkan satuannya adalah harus kilowatt hour. Satu itu. Dapat kilowatt hour ini, kita akan menghitung biayanya. Biaya 1 hari. Gimana cara ngitung biaya 1 harinya? Menghitung biaya 1 hari adalah daya yang tadi, energi yang tadi, energinya dikali harga. Dapat yang 1 hari, baru kita nyari yang biaya 1 bulan. Berarti hasil ini hasilnya dikali 30, baru dapat biaya 1 bulan. Terusnya kayak gitu. Oke, sekarang kita coba Aluna. Misal Aluna mau ngitung apa? Energi listrik apa yang Aluna pengen hitung atau yang biasa Aluna pakai deh? Mau coba apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, misal ya. Misal saya punya TV, teman-teman. Dayanya adalah 300 watt. Nah, di rumah, saya nonton TV-nya adalah cuma 2 jam. Oh, ini sama ya, cuma 3 jam deh. Saya ganti. Saya nonton TV-nya cuma 3 jam. 1 hari. Pertanyaannya adalah berapa biayanya dalam 1 bulan jika 1 kWh-nya itu senilai 2.000. Oke, kita dapat kayak gini. Yuk, apa dulu yang harus dikerjain? Apa dulu yang harus dikerjain, teman-teman? Kita masukin ke rumus dulu. Rumusnya apa? Dikali dulu bukan sih, Bu, P kali T. Betul, dikali dulu. W sama dengan P kali T. Daya dikali Waktu. 300 waktu. dikali Berarti 300 dikali 900 3 sama dengan 100. Ini satuannya apa? WH. Watt hour. Terus kita Terus konversi jadi diubah kWh. ke Berarti kilowatt 900 per 1000 0,9. sama dengan 0,9 kWh. Nah, udah dapat 0,9 kWh. Diapain lagi ya, Luna? Dikali 2000. Dikali 2000. 2000-nya dapat dari mana? Ini dari 1 kilowatt hour 2000. Ya, dapat dari tarifnya ya, harga tarif yang harus dibayarkan. Saya bersihin dulu. Oke, kita masuk ke harga tarif yang harus dibayarkan. 1 kWh-nya nilainya adalah 2000. Berarti kalau 1 hari adalah 0,9 dikali harganya 2000. Coret. 9 kali 2 berapa? 1800. Nolnya 2, 1800. Tapi ingat ini cuma 1 hari. Kalau yang diminta 1 bulan, berarti 1.800 kita kaliin berapa? 30. 30 itu dapat dari mana? Bulan. Dari Dari 1 bulan. bulan, Bro. Jadi kalau memang disebut misalnya dalam 1 bulan itu ada 31, ya udah kita kaliin 31. Tapi kalau nggak disebut jumlah harinya dalam 1 bulan, maka kita pukul rata jadi 30. Oke, berapa? 5.400. 54.000. Kayak gitu teman-teman hitungnya. Lagi satu sampel lagi. Misal kita AC deh ya, kita mau hitung AC. AC, misal dayanya AC itu adalah 500. Terus makainya 1 hari itu berapa enaknya? 4 ya, misal 4 jam. Terus habis itu harganya 1 kWh-nya harganya 1.500 deh. Oke, kelipatan 5 tuh. Nah, gimana cara ngitungnya? Dari Akila dulu. Akila, pertama yang harus dihitung apa Akila?
Energi listrik Energi listriknya berapa kali berapa? 500 dikali 4. 500 dikali 4 sama dengan 2000 ya. 2000 ini satuannya apa? Akilah. Satuannya apa 2000 ini? WH WH watt hour. Oke, sekarang dirubah dulu jadi WH jadi berapa? 2000 dibagi 1000. 1000. Kita coret ya. Jadi jawabannya adalah 2 kWh. Oke, terima kasih. Oke lah, ganti saya nanya sama Arya. Arya kalau udah dapat 2 kWh ini, diapain lagi Arya? Udah selesai. Udah. Menghitung jumlahnya udah belum dapat kita. Boleh nggak sih teman-teman kalau langsung aja Bu, boleh nggak sih langsung aja dikali sebulan? Bisa nggak? Harus hitung hariannya dulu nggak sih, Bu? Nah, jadi kalau mau langsung sebulan, di endingnya kita langsung kali di sini 30. Sama aja, itu juga boleh. Contoh ya, yang ini kan angkanya agak enak, kita kali langsung sebulan. Gimana cara menghitung berapa tarif yang kita keluarkan satu bulan untuk AC ini? Oke, gimana rumusnya? 2 kWh, terus dikali berapa harga 1 kWh-nya teman-teman? 1.500. Dikali 1.500 dikali 30. Oke, satu-satu. 1.500 dikali 2? 3.000. 3.000 langsung dikali 30? 90.000. Oke, 90.000. Jadi ternyata kita menggunakan AC kalau wattnya 500 dan harga 1 kWh-nya adalah 1.500, kita mengeluarkan kos sebanyak 90.000 dalam 1 bulan untuk AC tersebut. Sampai sini clear teman-teman? Clear ya? Aman ya? Oke. Next, saya mau bertanya sama Daryl. Ada Daryl? Daryl ada Daryl? Oh, hadir. Oke. Jadi Dar, gimana tadi Dar cara menghitungnya Dar? Kalau untuk tahu berapa sih biaya yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan? Gimana cara ngitungnya? Saya nggak tahu, Bu. Nggak ngerti Pertama saya. cari energinya, terus dicari berapa kos yang harus dikeluarkan per harinya, dikali kos yang harus dikeluarkan 1 bulannya, 30 hari. Oke, kalau gitu abis ini kita coba yang Daryl ya. Daryl siap-siap. Nah, teman-teman sekarang kita masuk contoh tipe kedua. Tipe kedua tuh gimana? Tipe kedua itu adalah tipe ketika kita tahunya selisih dari per bulannya. Contoh kita baca dulu soalnya. Teman-teman fokus di sini, jangan terdistrak sama handphone, jangan terdistrak sama media sosial dulu. Boleh fokus. Contoh soal kedua, soal tipe kedua. Pertama adalah keluarga Ahmad memiliki meteran listrik dengan tipe lama. Angka pada bulan akhir Agustus itu adalah 1245 kilowatt hour. Dan pada akhir bulan September itu adalah 1375. Kelihatan ya selisihnya teman-teman? Kita fokusnya ngelihat ke selisih dari, ini saya highlight. Ini yang pertama di bulan Agustus, ini di bulan September. Oke, kita lihat ada selisihnya. Jika biaya listrik 1 kWh-nya adalah 1.250, berapakah tagihan listrik bulan September dari keluarga Ahmad? Ada yang punya ide gimana caranya? Dikurang dulu hasilnya 130 terus dikali. Oke. Pertama adalah kita kurangin dulu. Kita cari selisihnya dulu. Satu, 375 dikurang 1, 2, 4, 5. Berapa? 0. 7 kurang 4. Berapa? 3. 3. Terus? 1. 1. Terus?
Habis. Dua. Oke, kita dapat kilowatt hour-nya. Habis dapat KWH-nya kita ngapain? Dikali per KWH-nya. Dikali per KWH berarti 130 kilowatt hour dikali harganya 1.250. 1.250. Berapa? 162.500. Oke. 162.500 cepet amat. Hitungnya. Saya belum hitung perasaan. Oke, bener nih hasilnya 162.500. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Jadi ini adalah banyaknya pos yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan tersebut. Jadi kalau 2 tipe ya, tipe yang pertama tadi ada alat elektroniknya, terus kita diminta untuk menghitung. Kalau ini adalah tipe langsung, selisih antar per bulannya. Lebih mudah yang ini ya. Prinsipnya adalah kilowatt hour-nya dikali dengan cost-nya, harga per KWH-nya. Ini boleh di screenshot dulu, tipe kedua. Oke, kita masuk contoh soal yang ketiga. Gimana nih? Banyak nih. Gimana teman-teman? Ini saya mau bertanya sama siapa ya? Nadia. Saya mau nanya-nanya sama Nadia nih dari tadi. Assalamualaikum, Nat. Iya, Bu. Oke, Nat. Gimana? Ini samanya sama yang tipe 1 atau tipe kedua, Nat? Satu. Oke, contoh. Kita ambil yang ini ya. Kita selesaiin masalah yang ini dulu. Ada 10 lampu LED. Dengan wattnya adalah 12 watt. Dan digunakan selama 12 jam sehari. Apa yang harus dilakuin, Nat? Ketika ketemu soal ini. Apa yang harus dilakukan? Dikali. Watt Dikali, betul. sama Dikali watt sama waktunya. sama waktunya. Tapi di sini ada 10 lampu, Nat. Gimana, Nat? Berarti 12-nya berarti nanti hasilnya dikali gitu. Oke, kita selesaiin satu-satu ya. Berarti untuk lampu, sama. Apa aja yang dikaliin? 12 Jumlahnya dulu yang pertama, 10 kali 10 kali wattnya 12 watt 12 watt dikali 12 jam. 12 jam. Oke, berapa jawabannya? 12 kali 12 berapa, teman-teman? 144 tambahin 0. Oke, ini satuannya apa? WH. WH ya, ini belum jadi KWH ya, dia masih watt hour. Oke, terima kasih Nadia. Yang kedua, 1 lemari es. Saya minta tolong sama Daryl deh. Der. Oke, yang kedua nih, Der. 1 lemari es dengan 400 watt dan digunakannya 24 jam sehari. Gimana cara ngitungnya? Itu 400 dikali 24, Bu. Oke, kulkas ya. 400. Depannya tetap 1 ya. Kita tetap kaliin 1 dulu biar ntar nggak bingung. 1 kali 400 kali 24. 24. Berapa? 4 kali 4, 16. 96, Bu. Iya, 9.600 ya? Oke. Yes, 9.600. Oke, soalnya nomor 2 nih di sini. Oke, terima kasih Daryl. Next, saya minta tolong sama Bani. Biar nggak ngantuk, Bani. Halo. Bani. Oke. Iya, Bani, Bu. hitungin yang ketiga. Gimana cara ngitungin yang ketiga? Dikali, Bu. Dikali TV sekarang ya. TV dikalinya apa aja? 1 dikali 550. 1 dikali 550 Dikali 6. Nah, berapa tuh? 3.300 Iya, 300 ya?
Iya. Oke, 3.300. Next satu lagi. Oh, enggak, masih 2 lagi. Aluna. Yang AC, Aluna. Dikali Gimana caranya AC? 2 dikali 2 600 dikali 600 dikali 6. dikali 6. Hasilnya Berapa? 7.200. Ya, Cepet amat. ya kan? Iya, betul. Saya ngitung duluan, Bu. Udah ini ya, kalian udah langsung megang kalkulator ya? GC banget. Berapa Aluna tadi? 1.400. 7.000 Eh? 7.200. 7.200. Oke, watt hour. Terakhir. Ya, ini udah pada siap-siap semua nih. Diva. Wah, saya belum manggil-manggil Diva dari tadi. Hai Diva. Iya, Bu. Oke, terakhir. Setrika. 300 kali 2. 300. Satu dulu ya. 1 kali 300 kali 2 paling gampang. Berapa? 600. 600. Oke, karena Diva paling gampang, jumlahin semua, Div. 0, 4, 10, 13, 15, 1, 10, 11, 21. Bener nggak? Bener. Teman-teman yang lain bener nggak? Bener nggak? Akifah, bener nggak Akifah? Bener. Benar, oke. Ini adalah watt hour-nya. Titiknya di mana nih saya salah? Oke, watt hour-nya adalah 21.140. Sekarang kita harus rubah dulu jadi kWh. Berapa kWh ini? Di per 1000 kayak tadi, Bu. Per 1000 berarti berapa? 21, 14. Benar, 14 aja ya. 21,14. Oke, terus dapat kayak gini diapain aja teman-teman? Kali 2.500. Kali 2.500. Kosnya ya. Berarti sekarang biaya langsung aja ya 1 bulan ya. Kita hitung langsung 1 bulan. Gimana cara ngitung 1 bulannya? 21,14 Kali 2.500 kali 30. dikali 2.500 dikali 30. Oke, ini saya coret dulu. Terus ngilangin koma. Nah, jadi berapa teman-teman? 2114 dikali 75. 2114 dikali 75. 50 deh. 15. Berapa? Ada yang sudah menghitung kah? Dok, berapa dok? Itu 21,14 kan, Bu? Kan 1,14, cuman kan ini dicoret nolnya. Jadi 2114 585.500. kali 750 adalah 500. 1.585.500. Gitu. Jadi ternyata kalau kita di rumah dengan menggunakan 10 lampu dan 2 AC, ini buat teman-teman gambaran kalau di rumahnya, hitung aja gitu di rumahnya itu AC-nya tuh ada berapa. Kalau per kamar ada AC, ya berarti ini akan makan watt terbesar nih. Jadi kita lihat yang harga terbesarnya adanya di kulkas. Satu. Kenapa kulkas? Dia wattnya lebih kecil sebenarnya dari AC. Benar nggak? Tapi kenapa akhirnya budget kulkas itu jadi terbesar, teman-teman? Karena Karena dinyalakan 24 jam. Karena dihidupinnya 24 jam. Jadi kalau teman-teman pakai AC ini di kamar gitu dan akhirnya kalian hidupin 24 jam, maka itu pun akan menjadi pembengkakan yang sama. Terus gimana akhirnya dengan colokan? Jadi kalau kita kan terbiasa untuk nyolok terus ditinggal. Ya nggak?
ada handphone, laptop, colok terus tinggal. Maka ketika selama colokan itu dia masih nempel di situ, maka aliran listriknya dia akan terus-terusan jalan, teman-teman. Yang artinya kos ini pun dia akan terus berjalan. Kayak gitu. Nah, jadi habis ini kalian sudah bisa mengukur gitu ya, kira-kira di rumah saya tuh berapa sih Bunda tuh bayar listriknya setiap bulannya, dan kenapa akhirnya bisa semahal itu gitu. Nah, itu bisa mulai untuk menganalisis. Oke, sekarang saya stop share dulu. Oke, teman-teman, kalau misalnya akhirnya ditanya gimana sih caranya kita untuk bisa menghemat listrik, menurunkan budget tadi, gimana caranya? Ada yang tahu? Div, matiin kalau nggak dipakai, betul. Terus ada lagi nggak, Diva? Matiin lampu saat siang hari. Matiin lampu pas siang, betul. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ketika di kamar kalian menggunakan AC, jangan buka pintu. Itu roasting. Nggak akan panas-panas itu ruangan. Gitu ya. Jadi aliran listriknya keluar terus, dayanya keluar terus, tapi kita akhirnya suhunya tetap aja, nggak turun-turun, masih tetap panas juga. Oke, di Masjid Huda Tahrim. Baik teman-teman, itu aja materi kita kali ini. Ingat bahwa cadangan fosil kita sudah mau habis, ada batas waktunya, gitu kan, dan jangan jadikan diri kita tuh sebagai penikmat aja, jadi pengguna saja gitu ya. Nanti one day kalau misalnya akhirnya kalian mau milih kuliah dan kalian suka fisika, cobalah kuliah di perminyakan, atau cobalah kalian ngambil tentang energi-energi terbarukan gitu. Nah, akhirnya nanti kalian bisa berpikir gimana caranya menghasilkan solusi energi buat Indonesia. Wih, udah itu aja. Jauh sekali kita hari ini. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Nanti next kita lanjut ke pertemuan berikutnya di kelas. Burannya akan share masalah PAS. Untuk kelas 9A tadi udah ada yang di-share gitu ya, terkait PAS-nya. Nanti kita bahas tentang PAS di kelas. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.